Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 8 SMP pada bab yang ketiga, yaitu Tata Negara dan Pemerintahan. Sub pokok bahasan yang kita pelajari kali ini adalah sistem pemerintahan. Apakah kalian pernah berkunjung ke Amerika Serikat? Setidaknya membaca-baca seputar negara Amerika, baik bidang politik, pertahanan, ekonomi maupun sosial budaya. Tahukah kalian, negara Amerika menganut sistem pemerintahan presidensial? Namun demikian, apakah sistem presidensial yang diterapkan di Amerika sama dengan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia? Bagaimana pula dengan sistem pemerintahan parlementer yang diadopsi oleh Malaysia, Inggris, Australia, dan lainnya? Mari kita bahas bersama. Secara umum, ada dua jenis sistem pemerintahan yang berjalan di berbagai negara di dunia, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, namun presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan dalam sistem parlementer, presiden atau raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Perdana menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem parlementer, parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan mosi tidak percaya. Sebaliknya, pemerintah melalui kepala negara juga dapat membubarkan parlemen dengan dasar parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Perbandingan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial. 1. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. Presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden. 3. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 5. Parlemen tidak dapat menurunkan presiden. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, 1. Presiden, raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. 2. Perdana menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. 3. Perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan mosi tidak percaya. 5. Pemerintah melalui kepala negara juga dapat membubarkan parlemen dengan dasar parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Dalam sejarahnya, negara Indonesia pertama kali menganut sistem presidensial. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian mengalami perubahan mulai masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dikeluarkannya
dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dalam rentang waktu itu, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Hal ini tertuang dalam pasal 69 ayat 1 Konstitusi RIS 1949. Presiden adalah kepala negara. Sebelumnya, pada pasal 74 ayat 2 disebutkan, Presiden mengangkat seorang Perdana Menteri dan menteri-menteri lainnya. Artinya, kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Namun, seiring perjalanannya, sistem parlementer menimbulkan ketidakstabilan politik. Hal ini ditandai dengan sering bergantinya kabinet. Kalian bisa bayangkan, dalam kurun waktu itu terjadi 8 kali pergantian kabinet. Kemudian, pada 5 Juli 1959, keluarlah dekret presiden. Dengan keluarnya dekret presiden, maka sistem pemerintahan negara Indonesia kembali menganut sistem presidensial. Nah, bagaimana dengan sekarang? Apakah sistem pemerintahan Indonesia masih menganut presidensial? Jika kita cermati, negara Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem presidensial sebagaimana Amerika Serikat. Ada beberapa penyesuaian yang dilakukan. Ada sisi parlementer yang diadaptasi. Menurut Syamsul Bahri, dalam jurnal Konsep Pemerintahan Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dikutip oleh Daniel Susilo, istilah yang sering digunakan adalah sistem presidensial konstitusional. Menurutnya, sistem presidensial konstitusional adalah kekuasaan pemerintahan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar, baik dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Syamsul mendasarkannya pada rumusan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, merujuk juga pada pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang dipilihnya presiden secara langsung oleh rakyat. Artinya, sistem pemerintahan Indonesia mengadaptasi sistem presidensial, tetapi dilakukan penyesuaian berdasarkan undang-undang. Karakteristik sistem pemerintahan presidensial konstitusional adalah sebagai berikut. 1. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. 2. Sistem partai politik adalah multipartai. 3. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara. 4. Presiden dan atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh parlemen jika terbukti melanggar hukum. 5. Terdapat prinsip checks and balance. 6. Presiden memiliki kewenangan menerbitkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, mengajukan dan mengesahkan ataupun tidak mengesahkan rancangan undang-undang dan atau undang-undang. 7. Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi. 8. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 9. Pembatasan kekuasaan presiden dalam menjalankan pemerintahan bukan hanya terhadap masa jabatannya, tetapi juga pada kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan negara. 10. Presiden adalah eksekutif tunggal. 11. Parlemen memiliki hak angket dan hak interpelasi guna mengawasi pemerintahan atau kabinet dalam melaksanakan kebijakan publik.
Sementara itu, Cimli Asidiki menyatakan terdapat 9 karakter sistem pemerintahan presidensil, yaitu sebagai berikut. 1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. 2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. 3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara, atau sebaliknya kepala negara adalah kepala pemerintahan. 4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. 5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya. 6. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensil berlaku supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi. 8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. 9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen. Dengan ke-9 prinsip sistem presidensil itu, menurut Cimli Asidiki, pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem pemerintahan presidensil yang diterapkan Indonesia dapat dikatakan lebih murni. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing menurut Undang-Undang Dasar. Karena itu, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak perlu dibedakan apalagi dipisahkan. Wakil presiden juga tidak dapat diartikan atau diberi peran semacam jabatan Perdana Menteri. Nah, kalian jadi paham kan sistem presidensil yang diterapkan di negara Indonesia? Dengan pengetahuan yang didapatkan sekarang, kalian bisa mengikuti perkembangan yang terjadi dalam perpolitikan nasional. Demikian pembahasan tentang sistem pemerintahan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kompetensi kita. Kita akan bertemu kembali pada sub-pokok bahasan berikutnya, yaitu pemerintahan daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama apa yang disampaikan oleh Bung Karno berikut ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah. Terima kasih atas segala perhatian dan juga support untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.